Oke, halo Bye Friend. Selamat datang kembali di Bye Talk. Udah lama banget kita nggak bikin konten kayak gini. Dan sekarang pun kayaknya kebetulan nih, mumpung kita lagi kumpul sama teman-teman dari Castaway ya, komunitas mahasiswa film angkatan 22 isi Surakarta. Oke, Suramadu. Di mana itu? Surabaya Madura. Kejauhan. Bercanda terus. Di sini kita akan berbicara sedikit, ngobrol-ngobrol santai aja nih, ngobrolin tentang opini mereka masih seputar film. Kita tuh kemarin baru aja kolaborasi nih antara By Film dengan Castaway dengan tajuk Bentang Layar. Kita ngadain screening di Pangandaran. Di sana kita pokoknya kita eksibisi film, apresiasi bareng teman-teman yang ada di sana, dan acaranya keren banget, seru banget, pokoknya lancar. Nah, di sini kita mau sedikit ngebahas tentang itu dan tentang seputar perfilman tentunya dengan mengajukan pertanyaan, dan teman-teman ini akan menjawab berdasarkan opini mereka ya. Opini. Sekali lagi ini opini, disclaimer di awal, takutnya nanti lo kok gini sih? Kok statementnya kayak gini sih? Enggak, ini mereka berdasarkan pemikiran mereka dengan pendapat mereka sendiri gitu. Jadi jangan disalahin. Kita bakal ajuin pertanyaan ke mereka ini, orang-orang yang sering berada di balik layar. Nih, pertanyaan pertama nih. Ini berlaku untuk kalian semua. Nanti terserah siapa yang mau jawab duluan, oke? Seberapa penting filmmaker harus bertemu dengan penontonnya? Kemarin kita udah ngadain screening nih. Nah, seberapa penting sih filmmaker ketemu sama penontonnya? Siapa yang mau jawab duluan? Oke. Oh, Haidar. Oke, Haidar. Dipaksa. Sang motivator. Kenalin namanya. Motivator. Yang perkenalkan, nama gue Raga Ziarkan. So, gue bakal menjawab pertanyaan dari Bang Hilmi. Seberapa penting kedekatan filmmaker, terutama seorang sutradara, kepada penontonnya gitu, audiensnya? Penting banget. Kenapa? Karena gimana pun juga kita harus harus saling share gitu. Karena penonton mungkin ada yang nggak tahu gitu. Mungkin butuh penjelasan langsung dari sutradaranya ya, dan juga biar lebih tidak ada boundary, tidak ada pembatas antara sutradara maupun penonton. Jadi kita tuh sama-sama di sini, sama-sama diskusi gitu, saling mengapresiasi seninya, dan juga tak jarang bahkan sering sutradara itu dikritik oleh penontonnya sendiri gitu. Dan itu merupakan hal yang penting juga yang mesti didapat oleh sutradara atau filmmaker terutama, agar karyanya itu selalu berkembang terus dan selalu menjadi lebih baik ke depannya. Dan itulah salah satu contoh seberapa pentingnya kedekatan penonton dan juga filmmaker atau filmmaker pada penonton, yaitu biar tidak ada batasan, tidak ada eksklusivitas. Jadi ya semuanya sama, dan semuanya itu bisa saling mengapresiasi dan saling memberikan kritik, saran, dan lain sebagainya. Oke, jawabannya sangat keren banget ini dari Kakak Haidar. Lanjut, siapa lagi yang mau jawab? Kenalin, nama gue Kemal. Menurutku yang paling penting, poin penting itu dalam tema screeningan itu adalah saling mengapresiasi gitu. Kita mengapresiasi membuat film untuk penonton, dan penonton menikmati film kita gitu loh. Gimana ya cara kita poin penting? Iya, ditaruh. Saling mengapresiasi gitu loh. Jangan gue dulu dah. Apresiasi intinya. Langsung nih ya. Ya. Kalau perkenalkan, nama saya Isam Masin Aziz. Menurut saya betul sih tadi yang dijawab Haidar tadi. Ya menurut saya penting banget. Soalnya misal nih kayak chef nih. Chef nih kan buat masak nih. Buat masakan yang diberikan ke para penikmatnya. Oh, penikmat makanan ya. Nah, seorang chef ini kan pasti harus yang makan masakannya nih enak atau enggak ya? Enak atau enggaknya, atau ada kritik sarannya gimana masakannya, ada yang kurang apa enggak. Udah upgrade juga filmmaker kan, biar tahu ini nih filmnya udah nyampe belum ke penontonnya gitu. Gitu sih. Menurut saya sangat-sangat penting ya. Lanjut ini dari Mas Galib. Perkenalkan, nama saya Galib. Saya ingin mungkin menambahkan dari teman-teman sendiri, kenapa kok sutradara harus dekat dengan penonton. Kemungkinan karena sebagai sutradara kan, mata sutradara kan juga sebagai mata penonton. Tapi kan nggak semua apa yang mau sama sutradara itu nyampe ke penonton. Nah, mungkin yang komunikasi sama penonton itu dari mungkin visual, mungkin dari dialog. Jadi kayak setiap menonton, setiap audiens itu ngerti apa yang dimaksud sutradara gitu. Tapi juga sutradara nggak menutup kemungkinan kalau misal diberi kritik atau diberi saran untuk kemajuan film selanjutnya. Jadi gitu, kalau misal dariku ya. Jadi kayak bener-bener kayak Mas Haidar tadi, nggak ada pembatas jadi antara sutradara dan juga filmmaker gitu. Bener bukan kalau di screen itu, kalau menurutku ya itu bukan kayak filmmaker dan juga penonton, tapi kayak orang yang belajar sama belajar, cuma yang sutradara itu kita apresiasi filmnya gitu. Jadi sama-sama sharing. Nah, kemungkinan besar nanti gantian juga yang penonton bikin film. Nah, nanti saudara yang tadi nanya-nanya ke yang penonton tadi. Ya begitu. Dariku ya. Sorry agak belibet nih. Gokil sekali. Jadi saudara sebagai mata penonton memvalidasi ke penontonnya langsung. Seperti apa filmnya gitu. Oke. Mungkin kita akan lanjut ke
pertanyaan yang kedua. Ini beranjak dari banyak sekali sekarang ini ya film-film yang diangkat dari isu-isu yang lagi hangat. Tapi kadang itu belum tentu filmmakernya sendiri dekat dengan isu tersebut ya, merasakan atau kayak gimana gitu. Nah, menurut kalian nih, apa sebuah film yang baik harus selalu dibuat berdasarkan kedekatan dengan isu yang dibawakan? Siapa yang mau jawab duluan? Kalau menurutku harus deket sih sama isu yang dibawakan, kayak gimana kita nyampein pesan kepada penonton kalau kita nggak ngerasain itu gitu. Pendekatan kita lebih enak gitu kalau kita ngerasain juga apa yang kita bawakan gitu loh. Tapi dengan catatan kita harus ngeliat juga makanan penonton. Dia lagi suka apa tentang genre-genre yang dibawakan gitu loh. Itu doang sih. Oke, kalau dari aku ya, kemungkinan kedekatan antara sutradara dengan isu yang dibawa itu, kalau menurutku kita nggak harus merasakannya langsung. Jadi arti kedekatanku kita kayak paham dengan isu yang kita bawa. Jadi yang contoh kayak kita bikin film, contoh ya ini, kita bikin film tentang siksa kubur. Kan nggak mungkin kita harus ngalamin dulu untuk buat filmnya gitu kan. Tapi kita kan bisa kedekatan mungkin dengan cara riset atau dengan cara riset ke orang atau ke buku-buku. Jadi kita tahu dan dekat. Jadi kita kalau misal ditanya dengan penonton, kita tahu dan itu ada datanya. Jadi kita nggak harus ngalamin dulu. Kalau dariku kedekatan itu artinya ke situ. Jadi kita paham dengan apa yang kita bawa dan kita bisa mempertanggungjawabkannya kalau misal ada mungkin ya miskomunikasi sama penonton gitu, sama misunderstanding. Itu sih kalau menurutku. Kalau menurut gue sendiri sih sebenarnya film itu kan bebas ya, kita bisa bikin apa aja gitu. Tapi ada kalanya sebuah film itu tuh sangat kuat maknanya gitu, bahkan bisa mempengaruhi pikiran seseorang. Dan jadi apakah mesti deket? Mungkin menurut gue sendiri sih enggak, karena enggak harus ya. Karena ada namanya riset gitu. Kita riset ke berbagai macam orang lain dan bukan dari kita sendiri. Mungkin aja kita bisa mewakilkan gitu, atau kita bisa menyuarakan tentang isu-isu yang ada gitu. Cuman ada kalanya kita sendiri tuh mungkin juga harus dekat, atau apa sih, harus seenggaknya kita tahu gitu isu yang kita bawa tuh gimana. Jadi ketika ada masalah atau apa, kita tidak mengasih misinformasi kepada penonton, dan mungkin tidak FOMO kali ya. Jadi ada isu apa kita ikutin, enggak gitu. Lebih ke arah apa sih? Lebih ke arah apa yang mau kita sampaikan, maka jangan sembarangan gitu. Karena film itu punya kekuatan untuk bisa mengubah sudut pandang orang gitu. Bahkan contohnya film banyak lah, apalagi yang generasi milenial atau generasi di bawahnya gua, terutama tuh ada satu film yang pasti diputar terus. Itu kan sebenarnya kan ngangkat isu gitu. Cuman kan bisa mengubah, contohnya jangan bahaya, bisa mengubah pikiran penonton gitu. Jadi ya ada kalanya kita risetnya dan hati-hati dalam menyampaikan pesan yang akan kita sampaikan. Dan ya itu sih lebih ke arah jangan sampai terjadi misinformasi. Seperti itu ya sih dari gua. Isam. Aduh, apa nih ya? Udah terjawab kayaknya ya. Ya, terima kasih. Kalau menurut saya ya, tadi udah dijelasin sama teman-teman ya, bahwa kedekatan isu yang dibawakan tuh sangat penting, karena kedekatan tuh tidak harus mengalami, tadi betul ya, tidak harus mengalami gitu. Yang penting kita riset apa yang mau kita bawakan, kita riset terlebih dahulu. Tapi kalau misalkan mau mengangkat isu yang personal ya bisa aja gitu. Misalkan tadi itu kayak siksa kubur itu kan nggak harus mengalami dulu gitu. Yang menurut saya itu sih, karena kalau nggak riset nanti dipertanyakan gitu, ini apa gini-gini, nanti nggak bisa jawab gimana gitu, kayak apa filmnya kayak nggak kuat gitu loh statementnya gitu-gitunya gitu. Oke. Nah, tentunya dalam pembuatan sebuah film, kalian ini pasti nantinya akan berfokus kepada segmen-segmen tertentu ya. Nah, untuk kalian sendiri nih sebagai seorang mahasiswa film dan sekaligus pembuat film, menurut kalian nih, kalian lebih memilih membuat film untuk sebuah festival atau membuat film untuk komersil? Nah, silahkan dijawab. Mungkin dari siapa dulu yang mau jawab ini? Ya menurut gue pribadi, buat film tuh untuk komersial atau festival, menurut gue sih buat harddisk ya, enggak lah ya. Taruh di harddisk tuh. Jadinya harddisk. Enggak, menurut gue sih lebih seimbang ya, buat festival ataupun buat komersial. Ketika itu bisa dilakukan dua-duanya ya why not itu. Contoh filmnya banyak kok sekarang yang film idealis gitu, cuman bisa dikomersialkan. Ya misalnya kayak mungkin Oppenheimer ya gitu, yang dimana itu menurut gue sendiri filmnya sebenarnya tuh film, mungkin ya lu tau Nolan lah gitu filmnya, cuman bisa dikomersialkan gitu. Dan Joker dapat apresiasi lumayan besar di festival, tapi dia juga laku secara komersial. Dan banyak film Indonesia zaman dulu, ibaratnya film zaman dahulu gitu kan, sebelum tahun 2000-an itu juga seimbang gitu antara komersial dan juga festival. Jadi menurut gua ketika lu bisa nge-aim dua-duanya itu ya achievement tersendiri juga gitu. Lu bisa mengikuti idealisme lu,
atau ibaratnya ya art banget lah, tapi sisi lain bisa dikomersialkan atau enggak bisa bisa mendapatkan keuntungan lah gitu. Jadi ya kalau misalnya bisa dua-duanya ya why not gitu. Seperti itu sih kalau menurut gua sih. Mesti seimbang lah, 4 sehat 5 sempurna gitu. Sebenarnya semua tergantung ya, mau di festivalin atau di komersialin gitu. Kalau memang sukanya di festivalin ya festivalin aja gitu. Silakan. Tergantung kepentingan si pembuat filmnya gitu. Mungkin sudah. Bang Galip Nasution. Oke, kalau menurutku pribadi bikin film buat festival atau komersil itu kalau bisa duanya emang juga bagus. Cuma kalau semisal kita kan ini masih mahasiswa baru ini, ya hitungannya mahasiswa lah. Kalau menurutku sendiri ya, mungkin kita bisa bikin film untuk festival dulu. Nah itu mungkin kita bisa naruh idealis kita di festival itu, di film-film yang buat festival gitu. Itu juga bisa buat kebijakan lah buat kita. Jadi kita biar bisa kenal sama orang-orang dari filmmaker yang udah lebih senior lah, udah lebih jam terbangnya udah lebih tinggi lah. Nah itu kemungkinan bisa. Kalau semisal udah ada nama kita, nah itu mungkin bisa idealis kita mungkin bisa turun, ya ikut komersial. Karena seidealis seorang kan juga tetap butuh makan kan ya, butuh. Jadi ya mungkin untuk sementara ini kalau aku bikin film mungkin tujuanku untuk festival dulu. Aku ingin cari namaku dulu itu. Kalau mungkin udah ada itu bisa buat komersil kalau betul. Tapi kalau dibilang lebih penting mana komersial sama festival sih tergantung filmnya juga sih. Jadi sebelum bikin film kan kita udah tahu targetnya mau kemana gitu. Itu sih. Tapi kalau bikin filmnya komersil untuk sementara kayak belum kepikiran ke situ sih. Tapi nggak tahu kalau nanti itu. Kalau duit ya Bang ya? Gak ada duit. Kalau ada duit boleh. Kalau menurutku sih bener sih apa kata Galip, kita harus branding nama dulu. Jadi aku setuju kita buat film itu ke festival film dulu. Supaya kenapa ya kita branding nama dulu. Karena kalau kita merucut pada komersil itu akan datang tergantung dari usaha sama background kita gitu. Mungkin untuk sekarang ini apalagi posisi kita masih sebagai mahasiswa, ya festival film mungkin sebagai benar batu pijakan untuk merucut pada komersil gitu sih. Oke, jawabannya sangat keren banget ya. Wih, itu ngomong keren tuh karena gue bingung. Ini kita berbagi sudut pandang aja sih. Jadi mungkin pada intinya kita membuat film tuh yang pertama tuh ya kita berkarya aja dulu. Tapi untuk saat sekarang buat tahap belajar, buat nama jam terbang dan sebagai batu loncatan, ya kenapa nggak buat ikut festival untuk mengasah diri aja sih. Dengan festival kan juga jadi ajang buat kita membuka relasi baru dan kita bisa tukar pikiran. Terima kasih banyak ya buat teman-teman semua bersedia untuk sharing dan berbagi. Dan kepada teman-teman by friend, kalau ada pertanyaan silahkan di kolom komentar, mungkin bisa dijawab di kemudian diskusi selanjutnya. Oke, see you, bye.